Selamat datang di Politeknik Krakatau. Mau kuliah yang berkualitas dan siap kerja? Mencetak intelektual entrepreneur yang tangguh berdaya saing dan siap menghadapi era digital 5.0. Politeknik Krakatau memiliki beberapa jurusan, di antaranya teknik mesin, teknik listrik, bisnis digital, manajemen relasi industri, teknologi rekayasa elektrikal mekanik, teknologi rekayasa perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Bambang Santoso, adalah dosen tetap Politeknik Krakatau dengan nomor induk dosen nasional 0426096801 atau NUPTK 925867664713 0073. Kami memiliki kompetensi inti yakni manajemen keuangan. Sebagai dosen profesional, kami aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi. Hari ini kami sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek Republik Indonesia. Video pembelajaran ini kami susun untuk melengkapi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen, yakni dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dalam pelaksanaan pendidikan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan salah satu mata kuliah yang kami ampuh, yakni mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami mengajar mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 2 kali pertemuan ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah studi kelayakan bisnis merupakan mata kuliah wajib bagi program studi bisnis digital dan program studi relasi industri dengan kode mata kuliah MMGT 2111. Mata kuliah studi kelayakan bisnis ini dirancang untuk membekali dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dengan kemampuan dalam menganalisis dan menilai kelayakan suatu rencana bisnis. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek yang menjadi dasar penilaian kelayakan bisnis. Diharapkan mampu melakukan analisis potensi risiko bisnis berikut dengan mitigasinya. Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu menyusun dokumen hasil studi kelayakan bisnis yang komprehensif, yang layak untuk dilaksanakan. Sehingga diharapkan dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan studi kelayakan bisnis dengan mengembangkan usaha, memahami aspek-aspek yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mengaplikasikan aspek pasar dan pemasaran yang meliputi analisis permintaan, potensi pasar, dan persaingan dan segmentasi pasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan aspek teknis dan teknologi yang meliputi proses produksi, operasional bisnis, dan teknologi yang digunakan. Keempat, mahasiswa memahami dan mengaplikasikan aspek manajemen dan organisasi. Kelima,
mahasiswa mampu dan mengaplikasikan penilaian aspek sumber daya manusia. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan aspek ekonomi, sosial, dan politik yang berkaitan erat dengan aturan yang muncul di pemerintah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan aspek keuangan. Menganalisis aspek ini dapat membantu untuk menentukan apakah bisnis yang akan dikelola menguntungkan atau tidak. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis, memahami aspek lingkungan industri atau AMDAL. Kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan tahap perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami tahap penelitian bisnis dan mampu menyusun dokumentasi hasil studi kelayakan bisnis di akhir pertemuan nanti. Untuk capaian pembelajaran lulusan CPL meliputi aspek sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari aspek pengetahuan, mampu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan, serta bekerja sama dalam ilmu yang beragam dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etika kerja. Aspek keterampilan umum, menguasai konsep dasar teori manajemen yang mencakup fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, serta prinsip entrepreneur dalam konteks bisnis secara global. Mampu mengambil keputusan dengan secara tepat dalam konteks penyelesaian suatu masalah di bidang keahliannya yang berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Aspek keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang bisnis baru serta merancang dan mengimplementasikan model bisnis yang inovatif. Mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi strategis bisnis yang berkelanjutan dalam rangka menghadapi tantangan bisnis secara global dengan berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah. Adapun materi pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis ini adalah 1. Pengantar perkuliahan dan kontrak belajar, review studi kelayakan bisnis, manfaat studi kelayakan bisnis. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, aspek teknik dan teknologi. Yang keempat, aspek manajemen dan organisasi. Yang kelima, aspek sumber daya manusia. Yang keenam, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketujuh, aspek keuangan. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Yang ke-9, aspek lingkungan. 10. Analisis potensi dan risiko bisnis. Ke-11, tahap perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Yang ke-12, penemuan ide peluang bisnis di era digital. Ke-13, usulan usaha yang layak. Yang ke-14, tahap penelitian bisnis. Yang ke-15, tahap evaluasi studi kelayakan bisnis. Yang ke-16, ujian akhir semester. Referensi yang kami gunakan adalah cukup beragam, di antaranya buku utama Kasmir dan Cakfar yang terbit tahun 2020 yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis. Lainnya Nasir Asman yang terbit 2021 yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis, Pedoman Memulai Bisnis di Era Revolusi 4.0. Tidak hanya itu, sejumlah referensi pendukung kami gunakan dalam kuliah ini, khususnya referensi yang ada kaitannya dengan masing-masing aspek di kelayakan bisnis. Antaranya buku manajemen keuangan era digital yang terbit tahun 2024, karena saya merupakan salah satu penulis dalamnya.
bab 4 dengan topik investasi dan penganggaran modal. Buku metodologi penelitian yang terbit tahun 2024, di mana saya merupakan penulis pertama. Di dalamnya pada bab 1 dengan topik proses penelitian. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini juga dilengkapi dengan manfaat berbagai studi kasus, baik level lokal, nasional maupun level internasional. Artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa. Perkuliahan studi kelayakan bisnis ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yakni perpaduan antara pembelajaran luring atau bertatap muka secara langsung dan juga daring, itu melalui platform e-learning yang resmi di Voloka, yakni edlink.id, telah terintegrasi dengan siakat voloka.ac.id. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, unduh RPS, tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang kami terapkan bersifat aktif, partisipatif, berbasis pada pengalaman nyata di lapangan. Antaranya adalah yang pertama, ceramah interaktif. Metode ini membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori studi kelayakan bisnis. Ini menyampaikan materi dan pendekatan ceramah yang melibatkan mahasiswa secara aktif melalui komunikasi dua arah, ini dengan tanya jawab, kasus, contoh konkret di lapangan. Interaksi ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, memahami konsep secara lebih dalam, menciptakan kelas lebih dinamis dan partisipatif. Kedua, diskusi kelompok. Metode ini mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus konkret. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil, diskusi topik, tentu memecahkan studi kasus dan menyajikan hasilnya, serta melatih kemampuan berpikir secara kritis. Yang ketiga, project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek studi kelayakan bisnis sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Mahasiswa mengerjakan proyek berbasis masalah nyata secara berkelompok, seperti membuat proposal studi kelayakan bisnis. Metode ini menumbuhkan jiwa kreativitas mahasiswa, tanggung jawab dan kemampuan menyelesaikan masalah secara kompleks, serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi dunia kerja atau menjadi entrepreneur secara lebih aktif dan adaptif. Sedangkan penilaian kriteria mata adalah mencakup 5 komponen utama, yakni absen dan keaktifan di kelas bobotnya sebesar 10%, mengerjakan tugas presentasi proyek dengan bobot sebesar 20%, mengerjakan kuis dengan bobot sebesar 15%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, dan ujian akhir dengan bobot sebesar 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti keaktifan di kelas, ketepatan dalam mengerjakan tugas kuis, penugasan materi, dan mampu menganalisis hasil studi kasus. Dan indikator kami rancang agar menjadi capaian pembelajaran secara konkret. Sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna, terarah, dan berkelanjutan. Kami juga menggunakan saluran komunikasi, yakni dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Tujuan akhir adalah menyiapkan lulusan yang tidak hanya pada cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, bersikap adaptif, ada perubahan, serta siap
menjawab tantangan dunia kerja dan dunia usaha yang terus bergerak dinamis. Baik, berikut ini adalah proses belajar mengajar yang kami lakukan di kelas pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelum kita mulai pada perkuliahan pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa cukup. Baik rekan-rekan, sebelum kita lanjut pada pertemuan yang ketujuh, kita absensi terlebih dahulu. Untuk absensi, mohon rekan-rekan untuk bisa scan dulu. Sudah? Selanjutnya, sebelum kita lanjut pada materi pokok pada pagi hari ini, kita overview pertemuan yang pertama. Pak. Ya, coba. Di pertemuan pertama itu kan studi kelayakan bisnis adalah analisis komprehensif yang menilai kelayakan dan kompetensi keberhasilan suatu usaha yang diusulkan atau yang sudah ada. Studi ini mengevaluasi berbagai faktor, termasuk permintaan pasar, aspek operasional dan keuangan, persaingan dan elemen lainnya yang dapat mempengaruhi bisnis. Studi ini juga membantu para wirausaha menentukan apakah ide bisnis mereka layak untuk dijalankan dan membuat keputusan yang tepat tentang potensinya. Bagus sekali ya. Untuk pertemuan kedua, siapa yang masih ingat? Ya, ya. Oke, di pertemuan kedua ini Pak, kita di aspek pasar dan pemasaran meliputi analisis mengenai permintaan, potensi pasar, persaingan, dan segmentasi pasar. Mengadakan aspek pemasaran adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan dan mempertahankan penjualan. Oke, siapa yang masih ingat pada pertemuan 3? Ya, silakan ya. Untuk pertemuan yang ketiga ini adalah aspek teknis dan teknologi, mengikuti analisis mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi proses produksi, mengoperasikan bisnis dan teknologi yang digunakan. Menganalisis aspek ini dapat membantu untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang akan dijual memiliki kualitas yang baik. Bagus, oke. Kita lanjut pertemuan keempat, siapa yang ingat? Saya Pak. Ya, silakan. Di pertemuan keempat itu kan membahas aspek manajemen dan organisasi. Betul. Saya ingat itu aspek manajemen dan organisasi meliputi proses evaluasi organisasi sumber daya manusia dan sistem manajemen yang digunakan dalam bisnis. Menganalisis aspek ini dapat membantu untuk memastikan bahwa bisnis dapat dioperasikan dengan efektif dan efisien. Bagus. Pertemuan yang kelima, siapa yang masih ingat pada pertemuan yang kelima? Saya Pak. Oke, siapa? Silakan. Pertemuan kelima itu ada aspek sumber daya manusia. Ini merupakan bagian penting dari evaluasi kinerja suatu organisasi. Selanjutnya pada pertemuan keenam, siapa yang masih ingat? Saya Pak. Siapa? Silakan. Aspek ekonomi dimulai dari perencanaan pembangunan nasional sampai hambatan yang berada di dalamnya. Kemudian aspek sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan politik yang berkaitan erat dengan aturan-aturan yang muncul di pemerintahan. Bagus. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan mengupas tuntas materi yang menjadi inti dari pengambilan keputusan finansial, yakni aspek keuangan. Perusahaan memiliki keterbatasan dana, kita tentu tidak bisa menggelontorkan uang untuk menjalankan semua proyek sekaligus. Disinilah pentingnya skala prioritas. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama. Perhatikan jaring laba-laba studi kelayakan bisnis, mulai dari aspek pasar pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi, sosial, dan politik, aspek keuangan, hingga aspek lingkungan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan.
yaitu 7 metode pilihan investasi. Inilah saatnya kita membuka kit finansial untuk menjawab masalah keterbatasan dana tadi. Ada 7 alat utama yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama return on investment, yang kedua payback period, yang ketiga break even point, yang keempat net present value NPV, yang kelima internal rate of return IRR, yang keenam average rate of return, dan yang ketujuh probability index. Kita mulai dari paling klasik, yaitu return on investment. ROI adalah metrik favorit yang untuk mengukur seberapa keras uang bekerja untuk kita. Dia memberikan jawaban sederhana, berapa persen keuntungan yang kita dapat dibandingkan dengan modal yang ditahan. Suatu contoh, bayangkan di tahun 2026 kalian membeli saham senilai 5 juta, setahun kemudian artinya dalam hanya waktu 1 tahun investasi kalian menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Inilah kekuatan ROI, mengukur efisiensi absolut dengan membandingkan laba bersih langsung terhadap modal. Dan dari sinilah kita bisa menilai apakah sebuah investasi itu benar-benar cerdas atau hanya sekedar ilusi keuntungan. Metode yang kedua yaitu payback period. Kalau tadi kita fokus pada besarnya keuntungan, sekarang kita geser sedikit mindset, bukan lagi berapa besar untungnya, melainkan seberapa cepat modal bisa kembali. Metode ini sangat krusial, terutama bagi startup atau bisnis yang cash flow-nya ketat. Harga 220 juta, mesin ini diproyeksikan menambah kas bersih 55 juta setiap tahunnya. Cara membagi PP-nya sangat mudah, cukup total investasi 220 juta dengan kas tahunan 55 juta, hasilnya adalah 4 tahun. BEP ini adalah titik yang sering bikin deg-degan, tetapi wajib diketahui. Break-even point adalah momen keseimbangan sempurna saat total pendapatan kalian persis sama dengan modal yang sudah dikeluarkan. Rumusnya mudah, total biaya total produksi dibagi dengan margin kontribusi per unit. Penjualan masih di bawah titik BEP, bisnis berada dalam kondisi kritis dan berjuang hanya untuk bertahan. Metode yang keempat, net present value. Nah, ini adalah alat favorit investor besar. Mengapa? Karena NPV memasukkan faktor waktu ke dalam perhitungan uang. Bayangkan begini, 1 juta rupiah hari ini jelas lebih berharga daripada 1 juta tahun depan. Ada inflasi, ada risiko, dan ada ketidakpastian. NPV membantu kita dengan cara menarik nilai uang masa depan ke hari ini sehingga kita bisa membandingkan secara adil. Metode kelima yakni internal rate of return IRR. Sederhananya IRR adalah metrik untuk mengukur persentase potensi keuntungan internal dari sebuah investasi. Ia menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian yang bisa dihasilkan proyek sepanjang umur investasinya. Dengan kata lain, IRR adalah semacam tes ketahanan proyek, yaitu average rate of return ARR. Berbeda dengan NPV atau IRR yang rumit karena harus mengurusi arus kas nyata. ARR lebih sederhana karena fokus pada pembukuan akuntansi. Sampailah kita di metode pamungkas yang ketujuh, yakni Profitability Index atau PI. PI dengan sangat brilian menggambarkan bagaimana kita bisa mengambil keputusan strategis yang tepat sasaran. Caranya sederhana, PI hanya membandingkan total nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan investasi awal yang kita keluarkan. Aturan mainnya jelas, tidak bisa ditawar. Jika rasio PI lebih besar dari 1, lampu hijau. PI adalah kompas terakhir yang menghasilkan setiap rupiah yang ditanam benar-benar menghasilkan nilai tambah, bukan sekedar menguap tanpa hasil. Jadi ketika kalian dihadapkan pada proposal proyek yang tampaknya menjanjikan, ingatlah
gunakan alat-alat ini sebagai kompas, biarkan angka berbicara, biarkan analisis menuntun, dan pastikan setiap rupiah yang ditanam menghasilkan nilai nyata. Dengan begitu, kalian bukan hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga arsitek masa depan bisnis yang berkelanjutan. Kita bagi kelompok, ada? Satu. Kelompok satu di tengah, kelompok dua kelompok satu situ. Nah, berarti kelompoknya di sini nih. Kalau gitu. Kelompok dua di tengah itu dulu. Kelompok saya Di sana. Ya dah. Ya. Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Ada tugas kelompok untuk masing-masing bisa mengerjakan. Oke, sekarang sudah selesai. Siapa kelompok satu? Hasilnya seperti apa? Baik. Setelah mengetahui itu biaya karyawan satu unitnya 1 juta, harga jual per unitnya 1.500.000. Ada 2 cara penyelesaian. Di penyelesaian pertama menghitung BP dalam unit. BP dalam unit itu biaya tetap produksi atau harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BP dalam unit 500 juta itu dibagi 1.500.000 dikurangi 1 juta. BP dalam unit 500 juta dibagi 500.000, BP dalam unit 1.000, jadinya itu 1.000 unit. Jadi perusahaan ini harus dapat memproduksi semaksimal sebanyak 1.000 unit untuk mencapai break-even point atau titik impasnya, agar dapat break-even tidak untung dan tidak rugi. Betul, baik. Selanjutnya kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Baik, izin menjawab. Hitung present value dari arus cash masuk. Di tahun pertama, yaitu ada $30.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 1, yaitu menghasilkan $27.273. Di tahun kedua, yaitu ada $30.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 2, yaitu menghasilkan $24.793. Di tahun ketiga, yaitu $30.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 3, yaitu menghasilkan $22.539. Di tahun keempat, yaitu ada $30.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 4 sama dengan $20.490. Di tahun 5, yaitu ada $30.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 5 sama dengan $18.627. Jadi total present value itu menghasilkan $113.722. Nah, hitung profitability index atau PI, yaitu profitability index sama dengan $113.722 dibagi $100.000, yaitu menghasilkan 1,137. Karena PI atau profitability index itu lebih besar daripada 1, nah proyek ini dianggap menguntungkan dan layak dijalankan. Bagus, berarti proyeknya bisa dijalankan. Oke, silakan jalankan. Oke. Terus yang terakhir kelompok 2. Ya, silakan. Pak, jadi di sini investasi tersebut diprediksi akan menghasilkan arus kas sebesar 600 juta pada tahun depan dengan asumsi tingkat pengembalian yaitu 10%. Nah, jadi di sini NPV C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R pangkat 2. Di sini kan cari NPV-nya. Terus di sini ada C1 per 1 ditambah R dikurangin CO. Jadi di sini MVP-nya 600 per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 dikurangi 500 juta. Betul. Jadi hasil MVP-nya di sini ada 45.454.545.000. Betul.
Kesimpulan di sini, maka dari hasil MVP tersebut dapat dinilai bahwa investasi akan menghasilkan keuntungan sehingga layak untuk dilanjutkan. Boleh, siap dilanjutkan. Siapkan, silakan juga untuk dilanjutkan. Oke, Pak. Oke. Baik rekan-rekan, pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Teman, tentu ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran kami sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kami aturkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.